Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Film kali ini menceritakan seorang pelukis berbakat dan penuh impian, tetapi di tengah masyarakat yang menjunjung popularitas, ia menjadi bahan ejekan di desanya. Sebuah desa pelukis karena terlalu tenggelam dalam seni lukisnya. Pada titik paling terburuk dalam hidupnya, ia menghadapi berbagai masalah. Ia tidak mampu membayar sewa rumah, menjadi sasaran pelecehan dari rekan-rekannya, dan pacarnya direbut oleh rivalnya. Kemudian secara tidak terduga muncul makhluk dari luar angkasa yang mengubah nasibnya. Dengan bantuan kekuatan luar biasa dari makhluk itu, ia mampu mengalami transformasi drastis. Ia mengendarai mobil mewah, tinggal di rumah mewah, menggelar pameran impian, dan menjadi pelukis populer yang mencapai puncak karirnya. Dan lantas bagaimanakah kelanjutan alur ceritanya? Still in Nox TV. Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Huan. Dia adalah pelukis pinggiran yang sebenarnya memiliki bakat pelukis yang sangat hebat. Saat itu si botak, si pelukis terkenal, dia datang ke sana dan melemparkan uang ke Huan. Dia mengatakan kalau lukisan Huan sudah laku terjual sebesar 100.000 yuan. Tapi si botak cuma memberinya 500.000 saja. Dan apesnya lagi, wanita yang di sampingnya itu adalah mantan pacar Huan yang bernama Salsa. Si botak sengaja membawanya agar Salsa tahu kalau meninggalkan Huan adalah keputusan yang tepat. Kalau tidak, dia akan hidup susah dan naik mobil butut seperti itu. Hari-hari Huan selalu saja apes. Sudah hidup miskin, ditinggal pacar, lukisan laku cuman dikasih 500.000 doang. Dan setelah pulang, dia ditagih bayar sewa rumahnya. Huan, Singkat cerita, Huan menemui Zhao dan memberikannya sisa uang agar bisa ikut serta dalam acara pameran lukisan. Menurut Zhao, lukisan Huan sangatlah jelek, berbeda dengan lukisan si botak yang sangat kelihatan nyata. Padahal itu adalah lukisan Huan yang dibayar oleh si botak. Tapi Huan tidak mau tahu itu. Wanita yang mengagumi lukisan Huan hanya Soing, wanita cantik yang bekerja di salon. Tapi anehnya lagi, gimana Soing bisa tahu lukisan Huan bagus padahal Soing adalah wanita buta. 这地瓜人家画的，一看就饿，画不出来。这是你的一家之言。妈呀！就你那点小天赋啊，那有人还觉得我的画是天才作品。谁？理发厅小雨吗？他是个瞎子。干什么？ Karena Soing ini buta, dia sering banget diusilin sama pria bejat. Tapi untungnya Huan datang tepat pada waktunya. Ternyata Soing mencintai Huan. Mungkin kalau dia tidak buta, pasti tidak mau. Pas mau dicium, ternyata ada si Meng. Soing yang tidak mau dilihat pun akhirnya tahu kalau di sana ada orang lain. 好看吗？来嘛，我也不会。这样的氛围，好的。你怎么不早说呀？ Singkat cerita, Huan dan Meng minum bersama. Sementara Meng pengen banget mempunyai pacar streamer cantik. Demi mendapatkan idolanya, Meng membeli ratusan lotre. Dan setelah banyak menghabiskan minuman dan akhirnya mereka tepar, tiba-tiba inilah yang terjadi. Huan pun sadar dan melihat pesawat itu. Dia membangunkan si Meng tapi tidak ada respon. Dan pesawat itu mengeluarkan cahaya dan turunlah 3 alien aneh. Huan yang sangat penasaran pun melihatnya dan mengambil ponselnya untuk merekam. Tapi sayangnya cahaya ponsel itu membuat mereka pergi dan alien itu meninggalkan sebuah tongkat kecil, membuat Huan penasaran dan mengambilnya.
Keesokan paginya Huan langsung bercerita apa yang dia lihat semalam. Mendengar itu, si Meng langsung mengatakan apakah kepala alien itu mirip sebuah terong. Huan pun kaget kenapa si Meng bisa tahu, dan ternyata alien itu mirip dengan apa yang dilukis oleh si Huan. Mereka merasa kalau itu cuma mimpi saja, dan apalagi semalam mereka mabuk berat. Tapi Huan merasa janggal kalau ini mimpi, harusnya tongkat itu tidak ada di mejanya. 是不是脑袋长得跟茄子似的？对。赶紧起来吧！ Singkat cerita, Huan sedang melukis si cantik ini, tapi tiba-tiba pensilnya patah dan dia mencari pensil lain, tapi yang dia ambil tongkat milik alien itu. Huan yang penasaran, dia akhirnya coba bikin gambar apel, dan ketika dia memperhatikan lukisan itu dan beneran menjadi apel. Penasaran dengan apa yang terjadi, apakah apel ini asli atau bukan, jadinya dia memakan apel tersebut. Huan pun langsung kembali ke kosnya dan meminta Meng untuk menendangnya. Merasa kesakitan, dia makin yakin kalau ini bukanlah mimpi. Huan bercerita kalau sebenarnya yang dia lihat semalam bukanlah mimpi, tapi itu nyata. Apapun yang digambar oleh pensil itu, maka akan menjadi nyata. Meng yang tidak percaya merasa Huan hilang ingatan gara-gara dipukulin. Agar Meng percaya, Huan gambar emas batangan, tapi itu tidak terjadi apa-apa. Jadi Meng makin yakin dan merobek lukisan itu. 哎呀！是不是你们两个扔的？不是，真不是你俩扔的。我也觉得不是你俩扔。 Begitu kagetnya si Meng, kertas yang dilempar beneran menjadi emas batangan, dan tanpa pikir panjang, mereka langsung melukis sebuah emas. Tidak puas dengan itu saja, mereka pun melukis rumah impiannya, dan tiba-tiba rumah itu muncul di tengah keramaian. Semua orang bingung sampai pihak kepolisian datang untuk memeriksanya. Mereka yang panik takut ketahuan, mungkin dengan cara menghapus lukisan itu, rumah itu juga akan menghilang. Tapi karena mereka tidak membawa penghapus, Huan melihat tombol di tongkat itu, dan ketika dipencet ternyata itu berfungsi untuk menghisap debu pensil. Mereka kembali mikir kalau melukis rumah nanti akan menjadi masalah yang sama. Jadi Meng memberikan saran kalau Huan harus melukis uang. Karena penasaran, Meng melukis nilai uang sebesar 200 yuan. Tapi yang keluar malah angkanya aja. Di sini Huan mulai paham cara kerjanya. Dia pun mulai melukis segepok uang 200 juta yuan. Mereka tunggu dan keluar uang, tapi enggak 200 juta yuan, malah keluar lebih banyak lagi. Sekarang mereka sudah jadi orang yang sangat-sangat kaya, mempunyai pembantu cantik-cantik, mobil antik yang harganya mahal, bahkan membayar biaya kos tetangganya selama 100 tahun. Di sisi lain, si Botak dan Salsa ingin membeli rumah. Harga rumah itu 10 juta yuan. Si Botak merasa kemahalan dan dia menawar agar mendapatkan diskon 50%. Tapi mbaknya ini mengatakan kalau rumah ini elit, tidak bisa dinego. Tiba-tiba Huan dan si Meng datang ke sana dan si Botak langsung menghina mereka kalau kedatangan mereka ke sini tidak ada gunanya. Tapi si Botak terdiam ketika Huan dan Meng ingin membeli rumah itu. 穿的跟马戏团似的，跑这儿干嘛来了？来这儿我肯定不是买菜呀。两位请看。 Thank you。如果只买这2栋，
Akhirnya rumah mewah mereka pun resmi dibeli dan malam itu Huan berniat akan melamar Soying. Tapi sayangnya Soying menolak lamaran Huan karena dia merasa kalau dirinya buta dan tidak pantas hidup bersama dengan orang kaya. Huan akhirnya coba menjelaskan ke Soying kalau dia sebenarnya belumlah kaya, dia hanya hoki karena menemukan pensil ajaib dari alien yang turun ke bumi. Sambil cerita ada pesawat alien melintas di atasnya, sementara Soying bilang kalau itu memang nyata. Dia ingin Huan mengabulkan permintaannya, yaitu dia ingin memiliki mata. Dan pada akhirnya Huan melukis 2 bola mata, tapi mata itu nggak masuk ke mata Soying, malah nempel di pundaknya si Meng. Soying pun merasa diprank sama mereka dan dia memilih untuk pergi dan melanjutkan kerja, tapi Meng mengatakan kalau dia tidak usah kerja lagi karena dia adalah pasangan orang kaya sekarang dan meminta Soying untuk sabar sampai mereka menemukan caranya. Dan Meng memberikan saran kalau Huan harus melukiskan Soying dari ujung kepala sampai kaki dengan mata yang normal. Huan pun tanya gimana kalau nanti ada 2 sosok Soying. Meng pun mengatakan itu malah keren, kamu bisa mempunyai 2 istri. Sekarang Huan melukis Soying dan setelah selesai harapan dia kali ini akan berhasil. Dan saat Meng terbangun setelah 5 jam tertidur, dia sangat kaget karena lukisan itu sangat cantik. 怎么了？万一变出2个小影怎么办？而且还是一模一样的。你别走。Setelah Soying bisa melihat, di sisi lain ada seorang artis yang tiba-tiba kehilangan matanya. Yang ternyata pensil ajaib itu bukan membuat sesuatu yang baru, tapi memindahkan yang ada. Seperti rumah villa yang sekarang viral, jika sebenarnya milik orang lain yang menghilang misterius. Dan mobil antik yang Huan miliki juga sebenarnya milik pria konyol ini. Mereka sangat kasihan karena saat mereka sedang dalam perjalanan, tiba-tiba mobilnya hilang sampai pantat mereka benar-benar tidak karuan karena kegesek aspal. Para polisi pun bingung karena di CCTV uang itu benar-benar menghilang. Sementara Huan dan kawan-kawan termasuk Zhu, seorang streamer yang mengidolakan, sekarang menikmati kekayaan ini dengan berlibur. Mereka naik balon udara, menyewa odong-odong, bahkan membeli kembang api. Soying pun sangat bahagia karena ini adalah pertama kalinya bisa menikmati indahnya dunia yang penuh dengan tipu-tipu ini. Singkat cerita, mereka akan mengadakan pameran lukisan. Huan dan Meng menyewa tempat Zhao, tapi Zhao malah menghina mereka pelukis yang miskin dan mengusir mereka pergi dari sana. Mereka pun bilang ya sudah, karena Zhao tidak mau uang 5 juta, kita cari tempat lain saja. Tapi tiba-tiba ini yang terjadi. 何老师， 我怎么感觉现在整个唐庄都装不下你俩了，是吗？跟你金主爸爸说话客气点。给我送客。请吗？咱们还是找别人吧。看来他不想挣这500万。遗憾。等会儿，你们刚才说什么？还送客吗？送你妹呀！ Di sisi lain, si botak sangat kaget melihat papan yang besar yang mempromosikan acara pamerannya Huan. Dia mulai berpikir ngadain pameran lukisan saja habis jutaan yuan, dari mana mereka mendapatkan uang tersebut. Si botak mulai curiga dan benar-benar tidak masuk akal di kepala gundulnya. Baru saja kemarin mereka miskin, sekarang sudah kaya raya, dan si botak sampai berantem sama si Salsa. Si botak pun akhirnya menghubungi Kapten Zeng yang sedang menelusuri kasus hilangnya barang dan uang yang menghilang secara misterius. Si botak mengatakan kalau ada 2 pria yang tiba-tiba kaya raya padahal dia miskin. Beli makan aja nggak bisa, jadi Kapten Zeng harus segera menyelidikinya. Singkat cerita, pameran pun dimulai. Kini Huan semakin terkenal dan ketika dia tanda tangan, dia nyamperin Zhao apakah pengunjung menyukai lukisannya. Zhao menjawab kalau semuanya sangat sempurna, tapi Huan tidak percaya dan meminta Zhao jujur. 大家对我的画评价怎么样？非常棒。严肃点，说实话。咱们科幻老师的作品怎么样？每个人都收了咱2万块钱红包啊！我有一
个办法，这样你就可以听到他们对你作品的真实评价了。 Buat mastiin pengunjung menyukai lukisan Huan, dia pun mulai menyamar, tapi yang ternyata Kapten Zeng ada di sana. Melihat penyamaran itu, yang dia kira Huan akan kabur dengan penyamarannya. Saat pelelang lukisan Huan melihat Kapten Zeng dan bertanya kepada Zhao, apakah Zhao mengenali dua pria itu. Merasa ada yang tidak beres, Zhao pun menghampiri mereka dan menanyakan surat undangannya. 你们俩有邀请函吗？ Sekarang mereka berdua diperiksa dan ditanya bagaimana kalian bisa kaya dalam waktu semalam. Huan dan Meng bingung apa yang salah dengan kekayaan mereka. Kapten pun mulai menjelaskan kalau ada uang bank sebesar 200 juta hilang begitu saja, dan nomor seri itu sama persis dengan uang yang mereka miliki. Ditambah mobil klasik juga menghilang, dan kalau itu dibeli sama mereka, Kapten Zeng meminta bukti pembeliannya. Meng dan Huan pun kaget, dan pada akhirnya Huan mengaku. Dia mengaku kalau mempunyai kekuatan khusus agar Kapten Zeng dan kelompoknya percaya. Meng pun menawarkan apa keinginan mereka. 对，不信你现在告诉我你想要什么，我们给你变出来。我想要法拉利，没问题，你想什么型号的法拉利？你随便吧。好的。 Dan benar aja, mobil Ferrari model terbaru ada di hadapan mereka. Dengan ini, polisi tidak bisa mencari bukti dan mereka berdua tidak bisa dijadikan tersangka. Mereka baru tahu kalau berita ini sebenarnya sudah viral. Huan langsung menyadari ketika dia menggunakan pensil alien itu untuk melukis uang 200 juta. Uang yang jadinya nyata itu sebenarnya berasal dari bank. Dan villa yang dia gambar sebenarnya berasal dari tempat lain. Fungsi pensil ajaib ini hanya memindahkan apa saja yang digambar oleh Huan, termasuk mata Soyi. Sementara Kapten Zeng menerima laporan kalau ada satu unit Ferrari yang hilang. Ketika dicek, Ferrari itu sama persis dengan yang ada di hadapannya. Si Kapten akhirnya menyelidiki lebih lanjut tepat di depan rumah Huan. Tapi sayangnya Kapten Zeng mengatakan di negara ini tidak ada hukum untuk kasus yang memiliki kekuatan super. Jadi sulit untuk mencari bukti, dan sementara di dalam mereka juga merasa tidak bersalah karena mereka hanya melukis dan tidak pernah merampok. Tapi tiba-tiba Salsa datang ke sana. 你是科幻女朋友吧？ Kedatangannya hanya ingin meminta maaf. Dia menyesal sudah meninggalkan Huan, dan dia juga menyesal karena sudah memilih si botak yang ternyata berani memukulinya sampai dia babak belur. Tanpa Salsa sadari kalau si botak menaruh kamera di kalung Salsa. Saat Huan mabuk berat, dia menunjukkan pensil alien itu, dan momen itu direkam dan dipantau oleh si botak. Paginya, Huan memutuskan untuk menyerahkan pensil itu ke polisi dan akan mengakhiri semua ini agar hidupnya lebih tenang. Menurut mereka, hidup kaya tapi tidak tenang juga sama saja bunuh diri. Lebih baik hidup apa adanya tapi bahagia. Zhu yang ternyata mendengar percakapan mereka dan akhirnya tahu tentang semua ini. Meng pun ketakutan akan kehilangan idolanya, tapi ternyata Zhu mencintai Meng bukan karena kekayaannya, tapi karena ketampanannya. Setelah semuanya setuju, mereka akhirnya membuka berangkas yang berisi pensil ajaib itu. Tapi setelah dibuka, inilah yang terjadi. Ternyata saat malam itu pensilnya sudah dicuri oleh si botak. Di hari itu juga dia langsung mempunyai helikopter. Di sana dia langsung menggambar sesuatu. Si botak semakin membabi buta. Dia membuat sebuah istana kerajaan yang sangat megah, dan sementara Salsa diikat dan akan dibuang. Tapi dua pria itu mengatakan bukankah Salsa adalah permaisuri. Tapi si botak menolak bahwa permaisuri dia adalah wanita tercantik di dunia. dengan menggunakan pesawat yang dia temukan di Google. Sambil melukis dan melihat foto pesawat itu, dia pun nggak tahu kalau pesawat itu adalah pesawat alien pemilik pensil ajaib. Begitu kagetnya si wanita ini, dia tiba-tiba berada di istana ini. Merasa kalau ini hanya cuman mimpi, dia pun akhirnya ditampar. Tapi untungnya Huan dan Kapten Zeng berhasil menemukan mereka.
Huan meminta si botak untuk segera menghapus lukisan istana ini karena itu sangat membahayakan keselamatan orang lain. Yang ternyata istana itu berada di bandara. Huan menjelaskan benda yang dilukis dengan pensil itu bukan tercipta begitu saja, melainkan dipindahkan dari tempat lain. Dan sekarang apa yang kamu lukis sudah merampas kekayaan orang lain. Tapi si botak bodoh amat. Dia akan melukis uang, namun Kapten Zeng bilang kalau berani melukis sekali lagi maka si botak akan ditembak. Alien itu bertanya di mana pensil itu kepada Huan. Dia pun menunjukkan ke arah si botak, tapi si botak sudah melukis sebuah tank dan bersiap untuk menembak mereka. Akhirnya si botak menyerahkan pensil itu dan alien itu ingin menghabisi nyawa si botak. Tapi untungnya Huan meminta si alien untuk mengampuninya. Huan mengatakan kalau dia yang salah, dia yang menemukan pensil itu ketika sang alien turun ke bumi dan meninggalkan pensilnya. Si alien pun mengatakan kalau di planet bumi ini sama seperti planet mereka, bukan cuma kejahatan dan keserakahan saja, tapi juga keadilan yang hancur. Ketika alien akan pergi, Huan meminta untuk mengembalikan istana ini ke tempat semula. Sebagai hadiah, Huan akan mentraktir mereka makan. Setelah semuanya dikembalikan ke tempat semula, si alien pun menghampiri Soying. Xiaoyang, sekarang Soyun kembali buta dan si alien janji tidak akan mengganggu planet bumi lagi. Tapi sayangnya pesawat mereka juga ikut menghilang. Sekarang semua kembali normal seperti biasa dan akhirnya film pun berakhir.